Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Jamaah rahmati Allah taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari yang penuh barokah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah taala, kita akan membahas salah satu kitab yang penuh manfaat insyaallah, yaitu kitab buah karya Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah yang berjudul Manhaj Salaf fi Ta'amulihi Ma'al Fitan. Itu bagaimana manhaj salaf dalam menghadapi fitnah. Dan terkait dengan fitnah ini sendiri, sebagaimana yang telah disampaikan oleh muallif yaitu Syekh Masyhur hafizahullah dalam muqaddimahnya, beliau mengatakan hafizahullah, wa qad dzakara ba'du ahli ilmi an Abdullah ibn Abi Jamrah annahu qala waditu annahu law kana minal fuqaha man laysa lahu shughlun illa an yu'alliman nasa maqasidahum fi a'malihim wa yaq'uda litadrisi fi a'malin niyati laysa illa fa innahu ma utiya ala katsirin minan nasi illa min tadyi'i dzalik. Beberapa ulama telah membawakan riwayat dari Abdullah ibn Jamrah yang mana beliau rahimahullah mengatakan, aku sangat berharap sekali kalau seandainya beberapa fuqaha, para ahli fikih yang memiliki kelapangan, mereka mengajarkan manusia terkait dengan masalah niat, ya, terkait dengan masalah niat pada saat mereka duduk bermajelis mengajarkan manusia. Yaitu dalam masalah ini mengajarkan niat semata. Duduk bikin majelis mengajarkan masalah niat, mengingatkan masalah niat, kata Abdullah bin Abi Jamrah. Karena sesungguhnya banyak dari orang-orang yang jatuh kepada kesalahan dikarenakan mereka lalai dalam perkara niat ini. Pertama, banyak orang yang dia beramal akan tapi amalnya tidak bernilai di sisi Allah taala dikarenakan kelalaian mereka, kesalahan mereka dalam masalah niat. Wa kana dzalika fi asril khairi wal afiyati wa asta'iru minhu rahimahullah hadhil kalimat fa aqul law kana al amru ilayya laja'altu fi kulli masjidin wa mahfilin wa mujtama'in amilin nasi aliman aw taliban ilmi yatakallamu linnasi anil fitnati. Ini terjadi pada masa khair yang penuh kebaikan dan afiah, dan aku ingin meminjam istilah yang beliau gunakan ini, ya, dengan mengatakan, kalaulah seandainya urusan ini di tanganku, kalau seandainya aku memiliki kemampuan, kata beliau, maka aku akan menempatkan di setiap masjid-masjid yang di sana
terdapat pengajaran ilmu, yang di sana ada majlis dengan masyarakat, dengan kaum muslimin, maka akan aku tempatkan di masjid-masjid tersebut seorang ulama atau penuntut ilmu yang mereka membahas tentang fitnah. Yang mereka membahas tentang fitnah, yang mereka mengingatkan manusia tentang fitnah. Ya, hal ini dikarenakan betapa khatirnya, betapa berbahayanya, betapa besar kerusakan yang akan menimpa umat, menimpa seseorang yang mereka tidak mengetahui perkara fitnah. Mereka akan terjatuh ke dalam pusaran fitnah, yang mana kata Nabi SAW, fitnah itu bagaikan gelombang lautan. Ya, yang mana gelombang lautan ini, ya, dia siap menerpa orang-orang yang mereka tidak siap, ya, ketika fitnah itu datang. Ya, maka dari mukaddimah ini muallif ingin mengingatkan kepada kita tentang pentingnya mempelajari terkait dengan fitnah ini. Kita belajar fitnah sebagaimana apa yang dikatakan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi yang paling faqih terkait dengan fitnah, paling mengerti tentang fitnah. Kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nas yas'alun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait kebaikan. Adapun aku bertanya tentang keburukan. Sebabnya adalah mukhafatun an yudrikani, karena aku khawatir keburukan itu akan menimpa diriku, kata Hudzaifah. Dan kita belajar fitnah ini bukan untuk memfitnah manusia, bukan, akan tapi kita khawatir sewaktu fitnah itu datang kita tidak mengetahuinya, akhirnya kita pun tergulung dalam kubangan fitnah tersebut. Pada pertemuan yang sebelumnya kita juga telah membahas tentang ta'rifatu wastilahat wal furuq, yaitu terkait dengan pengertian fitnah, ya, yang mana fitnah fatantu dzahab ay aradtuhu lin-nari wa khallastuhu minas syawaibi allati talhaqu bihi. Ya, waktu dikatakan fatantu dzahab, aku memfitnah az-zahab, yakni emas, adalah memurnikan emas tersebut, membakarnya dengan api sehingga terpisahlah antara emas yang murni dengan campurannya. Itu memurnikan, ini fitnah. Ya, memurnikan sesuatu yang ada campuran yang melapisinya, yang mengotorinya sehingga dia menjadi murni. Oleh sebab itu, betapa banyak baru terlihat hakikat seseorang itu adalah ketika dia ditimpa oleh suatu fitnah. Baru terlihat bagaimana akidahnya, baru terlihat bagaimana manhajnya, baru terlihat bagaimana imannya, bagaimana karakternya, yaitu ketika ada fitnah. Kemudian selanjutnya juga telah kita bahas, yaitu al-farqu bainal fitnah wal bala, perbedaan antara fitnah dan al-bala, yang mana secara garis besarnya fitnah ini adalah menimpa umat secara umum, masyarakat yang luas. Adapun bala ini menimpa perorangan. Ya, apabila ujian itu menimpa banyak orang, umat secara luas menyeluruh, maka ini adalah fitnah. Adapun jika yang ditimpa hanyalah personal, perorangan saja, maka ini disebut dengan al-bala. Dan sekarang kita masuk pada bagian al-farqu baina ibtila wal uqubah, perbedaan antara ibtila dan uqubah. Dan kita telah bahas, ya, 2 poin. Ya, 2 poin ya kemarin. Sekarang kita poin yang ketiga terkait perbedaan antara ibtila wal uqubah. Perbedaan yang pertama adalah uqubah adalah balasan dari fitnah yang menimpa seseorang.
itu ukubah karena gagal ataupun rosib dalam ibtila, dalam ujian, maka dia mendapatkan ukubah, yang mendapatkan hukuman dari kegagalannya tersebut. Adapun ibtila adalah muqaddimah dan dia masuk dalam kategori fitnah tersebut, ujian. Adapun ukubah adalah hasilnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ibtila berkaitan dengan sebab akibat, sedangkan ukubah berkaitan dengan hasil. Yaitu tadi ukubah adalah hasil dari gagalnya seseorang ketika ditimpa fitnah. Kemudian yang ketiga, qala muallifu hafizahullah, al-ikhtilafu fi asbabi kulli minhuma fal imanu wa istiqamatu alal manhaj sababun fi ibtilai wastidaduhu fi hadzal majal dalilun ala shiddatil iman walidzalika kana al anbiya'u ashaddan nasi bala'an summa amsalu fal amsal ammal uqubatu fasababuha al inhirafu anil manhaji wa kullama zada al fisqu wa kabura hajumul inhirafi istaddatil uqubah. Yang ketiga kata muallif yaitu Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah, terkait dengan ikhtilaf ataupun perbedaan farqu baina ibtila wal uqubah, yaitu adalah terkait dengan asbab, terkait dengan sebab dari keduanya. Dan ini terkait dengan sebab yang berkaitan dengan keimanan seseorang, terkait dengan keistiqomahannya. Fal imanu wa istiqamatu ala manhaj sababun fi ibtila, yaitu keimanan seseorang dan keistiqomahannya merupakan sebab dari ibtila. Apa? Iman dan istiqomah. Iman dan istiqomah ini sebab Allah Ta'ala uji seseorang, yaitu berkaitan dengan keimanannya, keimanan yang ada dalam dirinya, berkaitan dengan keistiqomahannya. Istiqomah ndak orang ini? Beriman ndak dia? Semakin besar tingkat keimanan seseorang, semakin istiqomah dia, maka akan semakin besar ujian yang akan menimpanya. Sebagaimana halnya pohon semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Maka seorang yang imannya semakin mantap, imannya yang kokoh, maka ujian yang akan menimpanya akan semakin kencang pula. Walidzalika kanal anbiya'u asyaddan nasi bala. Oleh sebab itu kita dapati orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ya, orang yang paling berat ujiannya di antara manusia adalah para anbiya, para rasul, manusia-manusia terbaik, manusia-manusia yang paling mantap imannya. Mereka adalah orang yang paling berat ujiannya. Summa amsalu fal amsal. Ya, kemudian yang terbaik setelah mereka, kemudian setelah mereka. Ya, ini ibtila, yaitu besar kecilnya terkait dengan keimanan yang ada dalam diri seseorang tersebut. Makanya sewaktu kita lihat ada orang ini, kok orang ini hidupnya susah terus ya, banyak benar ujiannya, jangan antum katakan itu kan jangan-jangan dia jauh dari Allah, jangan-jangan dia ini. Bisa jadi dia adalah orang yang kuat keimanannya. Allah uji dia karena apa? Allah tahu dia sanggup untuk menghadapi ujian tersebut.
Sewaktu kita lihat misalnya ini kok kenapa negara Timur Tengah ya? Ini konflik terus diserang terus ada aja masalahnya. Allah Ta'ala mengetahui mungkin mereka adalah orang-orang yang pantas mendapatkan ujian tersebut. Kenapa? Karena besarnya kadar iman yang ada pada diri mereka. Allah ingin memuliakan mereka. Allah uji. Mungkin kalau ujian itu menimpa kita udah hancur kita. Orang-orang yang masih lemah keimanannya. Makanya tadi para anbiya, orang-orang yang paling mantap imannya, paling soleh, mereka orang-orang yang paling berat ujiannya. Ini ibtila. Wa mal uqubah, adapun uqubah fasababuha al-inhirafu anil manhaji. Adapun uqubah sebabnya adalah karena menyeleweng dari manhaj salaf. Karena menyeleweng dari manhaj yang benar. Ini mendapatkan uqubah, mendapatkan hukuman dari Allah Taala. Dan setiap bertambah wa kullama zadal fisku wa kabura hajmu inhirafi istaddatil uqubah. Setiap bertambah kefasikannya, semakin besar kedurhakaannya kepada Allah, maka semakin besar pula uqubah yang dia terima. Dalam hadisnya Nabi SAW ya terkait dengan para nabi, ini merupakan orang yang paling berat ibtilanya, yang paling berat ujiannya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Rasulullah SAW bersabda, asyadun nasi bala al-anbiya'u summa amsalu fal amsalu yubtala ar-rajulu ala hasabi wa fi riwayatin qadri ala hasabi wa fi riwayati qadri dinuhu fa in kana dinuhu salaban istadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqatun ubtuliya ala hasabi dinuhu fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamsi alal ardi ma alaihi khati'atun. Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullah, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian setelahnya, kemudian semisalnya. Seorang itu diuji berdasarkan dengan kadar alal hasab awil alal qadar dinuhu, yaitu sesuai dengan kadar agamanya, sesuai dengan kadar agama yang ada pada dirinya. Apabila kuat agamanya, istaddal bala, maka ujian yang akan menimpanya akan semakin besar. Semakin kuat agamanya, semakin mantap agamanya, ujiannya semakin besar. Semakin lemah agamanya, maka ujiannya akan disesuaikan dengan kadar agama yang ada pada dirinya. Maka senantiasa seorang hamba akan diuji oleh Allah Taala sehingga dia berjalan yamsi alal ardi ma alaihi khati'atun, ya, hingga dia berjalan di atas muka bumi Allah Taala ini ya tanpa memiliki dosa, yaitu Allah Taala akan hapuskan dosa-dosanya dengan ujian yang Allah Taala berikan. Dalam hadis ini Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan terkait dengan bagaimana para nabi, orang-orang soleh akan diuji oleh Allah Taala. Berat ujian mereka. Orang-orang soleh juga diuji oleh Allah Taala. Dan di sini Allah Taala ingin meninggikan derajat mereka dan
menghapuskan dosa-dosa mereka, serta Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada manusia, kepada umat, bagaimana kesabaran orang-orang soleh tersebut, bagaimana sabarnya mereka. Pelajaran bagi manusia. Lihat tuh bagaimana para anbiya diuji dengan ujian yang luar biasa. Kita lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalatu wassalam diuji dengan penyakit kulit yang parah, kehilangan anak, kehilangan harta. Namun beliau tetap bersabar. Allah ingin menunjukkan kepada manusia bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diuji dengan ujian yang sangat berat sekali. Kekufuran orang tuanya, kekufuran masyarakat di kampungnya, dilemparkan ke api sewaktu mendakwahkan tauhid. Istrinya diganggu, anaknya disuruh sembelih, diuji oleh Allah Taala. Allah ingin menunjukkan kepada manusia, ini loh kesabaran. Ini loh kesabaran yang benar. Orang-orang soleh itu diuji oleh Allah Taala. Nabi Yusuf diuji dengan saudara-saudaranya, dicampakkan ke dalam sumur sampai menjadi budak. Diuji dengan wanita yang cantik jelita, bangsawan yang kaya raya, diuji. Allah ingin menunjukkan bagaimana kesabaran orang-orang soleh tersebut. Ini loh yang benar dalam keimanan. Kemudian bagaimana Nabi Nuh alaihissalatu wassalam diuji dengan anak-anak dan istrinya yang durhaka kepada Allah Taala. Nabi Lut diuji juga dengan istrinya yang durhaka dan kaumnya yang tidak mendengar nasihat yang dia berikan, padahal yang disampaikan adalah kebaikan untuk mereka. Diuji oleh Allah Taala. Nabi Musa alaihissalatu wassalam menghadapi pemimpin yang zalim, yaitu Fir'aun. Bagaimana kesabaran mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian yang sangat, diusir dari kampung halamannya, dikatakan penyihir, dikatakan orang gila. Berapa kali ingin dibunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala ingin menunjukkan kepada manusia, kepada umat, bagaimana kesabaran orang-orang soleh tersebut, sehingga mereka dijadikan teladan bagi manusia dalam menghadapi ujian. Sewaktu seorang difitnah dengan wanita, dia ingat bagaimana Nabi Allah, yakni Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, di hadapan seorang wanita yang cantik jelita, kaya raya, hanya berdua. Ingat dia, ya Allah, Nabi Yusuf aja seperti ini. Ingat, ini baru di WA sama akhwat, baru dijeling sedikit udah goyang jenggotnya gitu ya. Udah rusak imannya. Jadi pelajaran bagi manusia menghadapi ujian. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Allahu azza wa jalla yabtali ibadahu bisarra'i wad-dharra'i wa bisiddati war-rakha'i wa qad yabtalihim biha li raf'i darajatihim wa i'la'i dzikrihim wa mudha'afati hasanatihim kama yaf'alu bil anbiya'i war rusuli alaihimus salatu wassalam wassulahai min ibadillahi. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, Allah Taala telah menguji hamba-hambanya dengan kesenangan, dengan kesulitan. Di mana terkadang Allah Ta'ala menguji mereka dengan sulit, dengan susah, yaitu Allah Ta'ala ingin meninggikan derajat mereka. Allah Ta'ala uji. Allah ingin meninggikan li raf'i darajatihim wa ila'i dzikrihim, dan Allah Ta'ala ingin mengangkat mereka
agar mereka disebut oleh manusia, jadi pelajaran manusia. Oh, lihat nih bagaimana para anbiya, lihat bagaimana para salafun saleh. Allah tinggikan mereka, dan agar manusia mengingat mereka, menyebut mereka. Wa mudha'afati hasanatihim, dan dilekatkan kepada mereka, disandingkan pada mereka kebaikan-kebaikan tersebut. Allah uji hikmah dari Allah Taala. Sebagaimana Allah Ta'ala timpakan ujian itu kepada para Rasul alaihi salatu wassalam dan orang-orang soleh. Ini jamaah rahmat Allah Ta'ala. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga? Apakah kalian telah mengira kalian akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belumlah menimpa kalian ujian yang sebagaimana telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Apakah kalian telah yakin akan masuk surga padahal kalian belum diuji sebagaimana orang-orang dahulu telah diuji, orang-orang soleh telah diuji, para anbiya telah diuji. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, yang mana mereka telah ditimpa oleh kesulitan, kemudian kemudaratan, keguncangan, digoncang mereka dengan berbagai macam ujian. Diberikan ujian yang luar biasa, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai para rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul mengatakan, kapan datang bantuan Allah? Kenapa? Karena luar biasa ujian yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Ta'ala itu teramat dekat. Ya, di sini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya Allah mengatakan, apakah kalian telah mengira kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji oleh Allah Ta'ala. Lihat seberapa banyak ujian telah menimpa kita dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, yang mana mereka diberi ujian yang luar biasa. Tapi kita dengarkan azan isya terlebih dahulu. Insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Mujahid, Said bin Jubair, Murrah Al-Hamdani, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dhahak, Ar-Rabi bin Anas, As-Suddi, dan Muqatil bin Hayyan mengatakan yang dimaksud dengan al-ba'sa dalam ayat ini adalah kefakiran. Masathumul ba'sa, yang dimaksud dengan ba'sa adalah al-faqra, yaitu kefakiran. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, adapun yang dimaksud dengan dharra adalah penyakit, al-marda, yaitu penyakit. Ba'sa adalah kefakiran, dharra adalah penyakit.
Wa zulzilu, dan dimaksud dengan zulzilu adalah rasa takut terhadap musuh, rasa takut yang dahsyat, goncangan yang sangat dahsyat, menggoncang jiwa seseorang, ketakutan terhadap musuh, takut diserang, takut disakiti oleh musuh. Sebagaimana yang tercantum yang terdapat dalam hadis sahih tentang Khabbab bin Al-Arat, yang mana dia pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau memintakan pertolongan kepada kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sungguh sebelum kalian ada orang yang mereka ditangkap, kemudian digalikan lubang bagi mereka, kemudian mereka ditimbun dalam lubang tersebut, dan mereka digergaji dengan gergaji besi, dipotong dengan gergaji besi, yang mana gergaji besi itu diletakkan di tengah kepala mereka, sehingga gergaji tersebut membelah kepala mereka menjadi dua bagian. Tapi mereka tidak menyimpang dari agama mereka, dari agama Allah Taala. Kemudian ada juga di antara mereka yang disisir dengan sisir besi, sehingga terpisahlah antara daging dan tulang mereka, terpisah antara daging dan tulang mereka. Akan tapi hal tersebut tidak menjadikan mereka menyimpang dari agama Allah Taala. Kemudian beliau melanjutkan, "Demi Allah, sungguh Allah Ta'ala akan menyempurnakan urusan ini sehingga seorang yang mengendarai untanya dari Son'a ke Hadramaut tidak merasakan takut kecuali hanya kepada Allah, dan serigala terhadap kambingnya. Akan tapi kalian sungguh amat tergesa-gesa." Kemudian beliau membawakan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala berfirman, "Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin." Ya, kemudian beliau membawakan firman Allah Ta'ala, "Alif Lam Mim." Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan amanna, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji, kata Allah Ta'ala. Sungguh kami telah benar-benar menguji orang-orang sebelum mereka, dan sungguh kami telah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur, dan kami mengetahui, kata Allah, siapa yang berdusta. Allah Ta'ala uji, yang dengannya Allah Ta'ala menunjukkan kepada manusia, ini loh orang yang jujur keimanannya, oh ini loh orang-orang yang dusta. Wa qala tabaraka wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang mengerjakan sayyiat, keburukan, mengerjakan kemaksiatan itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan luput dari azab Allah Ta'ala? Apakah sewaktu kalian mengerjakan maksiat kalian mengira kalian akan dibiarkan terluput dari azab Allah Ta'ala?
Sa'a ma yahkumun, betapa buruk apa yang mereka tetapkan tersebut. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'ati wa huwa as-sami'ul 'alim wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mereka merindukan bertemu dengan Allah Taala, ketahuilah bahwasanya perjumpaan dengan Allah Taala itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang pasti akan datang, pasti akan kita berjumpa dengan Allah Taala. Wa huwas samiul alim, dan Allah Taala maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan barang siapa yang dia bersungguh-sungguh mengerjakan kebaikan, fa inna ma yujahidu li nafsi, ketahuilah bahwasanya mereka telah sungguh-sungguh berbuat baik untuk diri mereka sendiri. Sewaktu seorang hamba dia bersungguh-sungguh melakukan amal soleh, sungguh-sungguh sholat, sungguh-sungguh baca Al-Quran, sungguh-sungguh menuntut ilmu, sungguh-sungguh belajar, ketahuilah bahwasanya kesungguh-sungguhan mereka itu adalah untuk diri mereka sendiri. Waktu kita benar-benar belajar, menuntut ilmu, benar-benar beribadah, sungguh-sungguh sholat, sungguh-sungguh membaca Al-Quran, maka ketahuilah itu semuanya adalah untuk diri kita. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, dan sungguh Allah Taala adalah zat yang maha kaya, dan Allah tidak butuh apapun dari alam semesta ini. Allah Ta'ala maha kaya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, wa qala Ta'ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Apabila kalian berbuat baik, sungguh perbuatan baik kalian itu adalah untuk diri kalian sendiri. Dan apabila kalian berbuat keburukan, kejahatan, maka kejahatan itu, keburukan itu adalah untuk diri kalian. Maka jamaah rahmati Allah Taala, sewaktu kita berbuat kebaikan bukan untuk orang lain, bukan untuk ustadznya yang mengajarkan, bukan untuk orang tuanya, bukan, tapi untuk diri kalian. Sewaktu kalian maksiat, untuk diri kalian, kalian yang akan mendapatkannya. Kemudian beliau membawakan kisah pada perang Ahzab, yang mana Allah Taala mengatakan terkait dengan fitnah ini, dalam surah Ahzab ayat 10 Allah Ta'ala berfirman, iz ja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa iz zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zannuna. Apa kata Allah Taala? Ya, wa tazunnuna billahi zununa. Itu pada perang Ahzab, yang mana pada perang Ahzab ini adalah, ya, Ahzab itu perang koalisi, ya, koalisi dari orang-orang musyrikin Mekah gabung, yang namanya adalah nanti perang Khandaq, berjumlah 10.000 orang kufar menyerbu Mekah, dan jumlah kaum muslimin hanya sekitar 3.000 orang saja. 10.000 melawan 3.000. Ini merupakan ujian bagi kaum muslimin.
ketika mereka datang kepada kalian, min fauqikum, dari atas kalian, wa min asfala minkum, dari bawah kalian, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan kalian dan hati kalian telah merasa sesak sampai ke tenggorokan dan telah muncul prasangka kalian terhadap Allah Taala dengan macam-macam prasangka. 10.000 lawan 3.000, musuh datang dari depan, dari belakang, dari atas, musuh semua. Hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadidan. Disitulah diuji orang-orang yang beriman. Pada saat itu Allah Ta'ala menguji orang-orang yang beriman, yang mana digoncangkan, wa zulzilu zilzalan syadidan, diguncangkan hati mereka dengan guncangan yang sangat. Rasa takut, ya Allah, dari mana-mana serangannya, merasa gentar, merasa terguncang hati mereka. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura. Lihat apa yang dikatakan oleh orang-orang munafikun. Dan ketika orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang ada penyakit dalam hati-hati mereka, mereka katakan, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura. Tidaklah Allah Ta'ala dan Rasulnya menjanjikan kepada kami kecuali hanya apa? Hanya gurura. Goror, apa? Sesuatu yang tidak pasti. Ini orang yang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Tidak yakin dengan janji Allah, tidak yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ini janji Allah ini cuma goror katanya. Janji Rasul memang goror. Ya, banyak manusia yang pada hari ini mereka tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dengan firman Allah Taala. Ini menunjukkan ada penyakit kemunafikan, ada penyakit dalam hatinya. Takut sedekah. Takut apa? Takut miskin. Padahal mana qasa shadaqatu mimmal. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Masih bermuamalah dengan riba, padahal Allah Ta'ala janjikan kehancuran bagi orang yang makan harta riba. Tidak yakin dengan janji Allah Ta'ala. Ya, ini ujian jamaah rahmati Allah Ta'ala, yang dengannya Allah Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah, diuji oleh Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang terdapat dalam hatinya penyakit, ya maka akan semakin jauh dari Allah Ta'ala. Sebenarnya ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita bahas dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Ta'ala catat dalam catatan amal kebaikan kita. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita semua dalam surganya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.